Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Jannatus Sabrina, mahasiswa Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sosialisasi kepada tetangga saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Kesehatan Reproduksi dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Suci Masyarah Nasution. Nah, kita akan membahas pertama yang mengenai HIV. HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyebabkan penyakit AIDS dengan sistem kerja menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4 sehingga mampu merusak sistem kekebalan tubuh pada manusia. Sedangkan AIDS itu adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Nah, terdapat 4 penularan HIV/AIDS ini. Yang pertama itu secara seksual, yang kedua melalui jarum suntik, yang ketiga dari ibu ke anak, serta yang keempat melalui transfusi darah. Kalau yang secara seksual, HIV itu dapat ditularkan melalui seks penetratif yang tidak terlindungi. Kalau dari ibu ke anak itu bisa menular pada masa kehamilan, masa menyusui, serta pada masa persalinan. Sedangkan kalau yang menular melalui transfusi darah itu biasanya disebabkan oleh darah yang terkontaminasi. Juga ada 4 tingkat klinis HIV/AIDS. Yang pertama itu tingkat klinis asimptomatik. Pada saat ini, pasien itu belum mempunyai keluhan, tetapi dapat melakukan aktivitas secara biasa. Nah, pada tingkat klinis kedua atau tingkat dini, itu pasien sudah menunjukkan sedikit gejala, tetapi aktivitasnya masih bisa secara normal juga. Pada tingkat klinis ketiga atau tingkat menengah, penderita itu biasanya sudah terbaring di tempat tidur lebih dari 12 jam per hari. Pada tingkat lanjut atau tingkat klinis keempat, gangguan kognitif atau disfungsi motorik dapat mengganggu progresif selama beberapa minggu atau beberapa bulan. Nah, pada saat ini penyakit-penyakit yang diderita itu tidak diketahui penyebabnya selain dari virus HIV ini. Nah, juga ada beberapa gejala HIV/AIDS yang bisa kita lihat. Contohnya, penderita HIV/AIDS itu biasanya mengalami kelelahan yang sangat, demam tanpa sebab yang jelas, hilangnya berat badan, lebih dari 5 kg dalam waktu kurang dari 2 bulan, juga ada pembengkakan kelenjar, terutama di leher dan ketiak, ada sariawan atau luka bernanah di mulut atau tenggorokan, nafas menjadi tidak stabil, serta bisa muncul bisu atau jerawat warna merah atau ungu. Lalu kita juga harus mengetahui apa sih dampak dari HIV/AIDS ini. Biasanya orang dengan HIV/AIDS itu cenderung mengalami kecemasan, depresi, merasa terisolasi, merasa takut bila ada orang yang mengetahui penyakitnya, rasa khawatir dengan biaya perawatan, kehilangan pekerjaan, pengaturan hidup. Biasanya mereka juga merasa malu dengan stigma masyarakat, serta mereka melakukan penyangkalan hidup dengan penggunaan obat-obatan terlarang. Nah, bagaimana cara pencegahan HIV/AIDS ini? Pencegahannya yaitu yang pertama, kalau melalui hubungan seksual bisa dilakukan dengan abstinensia atau tidak melakukan hubungan seks, setia kepada pasangan, menggunakan kondom saat melakukan hubungan seks, mengobati pasangan seksual, menemukan dan mengobati secara cepat kasus infeksi menular seksual. Melalui cairan tubuh dapat dilakukan dengan menggunakan jarum suntik yang steril. Petugas kesehatan itu juga harus waspada tentang standar dan cara penghindaran kontak dengan darah dari pasien HIV. Penularan dari ibu janin dapat dicegah dengan menawarkan tes IMS dan HIV kepada ibu hamil, serta pemberian obat ARV kepada ibu hamil dengan HIV. Nah, HIV/AIDS ini sebenarnya tidak bisa diobati secara maksimal, secara keseluruhan. Akan tetapi, gejala-gejala buruknya dapat diblokir dengan konsumsi obat antiretroviral serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, beberapa kendala pemerintah dalam mengatasi HIV/AIDS ini adalah adanya stigma dari masyarakat. Perlakuan masyarakat dengan memberikan cap buruk maupun diskriminasi ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ketidaktahuan tentang informasi yang benar dan baik tentang HIV, berkembangnya
adanya ketakutan yang irasional tentang penularan HIV ini, serta HIV ini sering dikaitkan dengan isu-isu moral. Nah, keluarga itu sangat berperan dalam memberikan support kepada keluarganya yang mengalami HIV. Contoh perannya itu yaitu sebagai pengantara dengan masyarakat luas, sebagai pemenuhan kebutuhan yang beragam agar dapat bertahan, sebagai jaringan sosial yang besar, juga sebagai pendukung masyarakat agar dapat bertahan. Nah, di Indonesia sendiri kasus HIV itu sudah menjulang tinggi. Hingga Juni 2020, jumlah ODH di Indonesia itu dilaporkan sudah 398.784 kasus. Nah, pada akhir tahun 2020, jumlahnya meningkat menjadi 543.100 orang. 5 provinsi dengan penderita HIV tertinggi di Indonesia itu adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Pemerintah tentunya sangat berperan dalam mengatasi kasus HIV/AIDS di Indonesia ini. Contoh program yang telah dikeluarkannya itu dengan adanya rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual tahun 2020 sampai 2024 yang telah dirilis oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini sebagai acuan atau pedoman oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten dalam penanggulangan kasus HIV ini, serta juga disediakan pelayanan kesehatan dengan fasilitas yang baik dan biaya yang terjangkau. Pemerintah juga mencegah kasus ini dengan bersikap tegas dengan pemberantasan penyakit masyarakat yang sangat berisiko menyebabkan penyakit HIV/AIDS ini. Selanjutnya juga ada pengawasan terhadap pemakaian alat-alat kedokteran di rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, juga dengan melakukan koordinasi di masyarakat dengan perangkat-perangkat masyarakat agar sama-sama mensupport kegiatan penanggulangan HIV/AIDS ini. Selain itu, tenaga kesehatan masyarakat juga berperan. Apa perannya? Yang pertama, dengan meningkatkan program gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat, melakukan PHBS, membina program generasi berencana dengan berkolaborasi dengan BKKBN, menyediakan konsultasi pelayanan kesehatan reproduksi, melakukan sosialisasi yang intensif dan penyuluhan tentang HIV/AIDS, meluruskan persepsi dan stigma masyarakat yang salah mengenai ODHA ini. Selanjutnya juga dilakukan sosialisasi intensif dan penyuluhan tentang penyakit HIV/AIDS untuk mengedukasi masyarakat, lalu melakukan advokasi kepada pemerintah dan pembuat kebijakan mengenai penanggulangan kasus ini, serta mengajak masyarakat untuk melawan penularan HIV dan memberi dukungan sosial kepada ODHA ini. Nah, dari pemaparannya tadi, bagaimana? Apakah Ina sudah merasa lebih mengerti tentang penyakit HIV/AIDS ini? Sekian sosialisasi saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.